Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Yolandasari dengan NPM 2259201142. Di sini saya akan menyelesaikan tugas machine learning. Tugas 2 yaitu melakukan feature engineering, data augmentation, dan normalisasi data pada dataset. Untuk instruksinya, pertama-tama kita harus menyiapkan dataset. Di sini saya sudah mendownload dataset melalui Kaggle. Untuk nama dataset saya yaitu Natural Disasters 2024 atau bencana alam. Untuk yang pertama yaitu ada struktur dataset. Struktur dataset ini gunanya untuk menstruktur data. Lalu yang kedua ada data PD-read atau pandas .read. Ini gunanya untuk membaca dataset yang kita download tadi, yang kita sudah cantumkan di sini. Lalu yang ketiga ada data .head. Data .head ini gunanya untuk menampilkan data-data yang ada di dalam dataset Natural Disasters. Lalu dataset ini dia menunjukkan ada 10.000 data di dalam 7 kolom. 7 kolomnya ini termasuk ada disasters ID, disaster type, location, magnitude, date, fatalities, dan economic loss. Lalu yang keberapa tadi ini? 1, 2, 3, 5. Yang kelima ada data tips, tipe. Nah, di sini disaster ID ini dia tipe datanya yaitu integer, disaster tipe object, location object, magnitude float, date object, fatalities integer, dan economic loss ini float. Lalu ada data info. Data info ini menginfokan isi-isi data yang di dalam dataset ini. Seperti tipenya, seperti jumlah tipe data ini. Jadi float ini ada 2, integer ada 2, dan objek ada 3. Lalu memori yang digunakan yaitu 547.0 plus KB. Lalu untuk kode terakhir di struktur dataset ini ada data describe. Gunanya untuk mendeskripsikan semua datanya. Seperti rata-ratanya, standarnya, dan means-nya. Kita coba running dari awal ya. Selanjutnya ada future engineering. Untuk tahap pertama di future engineering ini, di sini saya mengidentifikasi fitur dengan korelasi tertinggi terhadap di sini saya terhadap fatalities. Fatalities. Kita running. Jadi fitur penting berdasarkan korelasi itu ada fatalities. Lalu yang kedua ini ada visualisasi fitur dengan korelasi tertinggi terhadap fatalities. Lalu memvisualkan dari segi positif terhadap fatalities dan negatif terhadap fatalities. Fatalities itu kerugian. Seberapa fatal bencana alam di dataset ini. Untuk targetnya fatalities. Lalu ambil di nelpon, saya skip dulu. Tadi kan ambil 5 fitur dengan korelasi paling positif dan 5 fitur dengan korelasi paling negatif.
kita running. Nah, di sini untuk fitur dengan korelasi terkuat terhadap fatalities itu ada di magnitude. Magnitude itu apa? Ya, cari dulu. Besarnya, berarti besarnya bencana alam. Jadi besarnya bencana alam ini dia korelasi terkuat terhadap fatalnya kerusakan yang terjadi. Setelah itu economic loss, yaitu kerugian ekonomi dan disaster ID-nya. Setelah itu ada untuk transformasi logaritmik. Transformasi logaritmik itu bertujuan untuk mengubah nilai-nilai data dengan logaritma untuk beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu mengurangi skewness. Yang kedua, stabilitas variansi. Yang ketiga, mempermudah interpretasi. Lalu yang keempat ada mengatasi rentang nilai yang luas. Transformasi logaritmik menggunakan np.log 1p menambah 1 ke setiap nilai sebelum mengambil logaritma untuk menangani nilai-nilai 0 karena log 0 tidak terdefinisi. Ini memastikan transformasi aman dan data tetap valid. Menggunakan transformasi ini bisa sangat bermanfaat dalam pre-processing data untuk meningkatkan performa model machine learning dan kualitas analisis data. Selanjutnya ini ada import pandas. Lalu di data augmentation ini berguna untuk menampilkan data asli dan data setelah augmentasi. Sini data aslinya ada 1, 2, 3, 4 kolom dan data setelah augmentasinya juga ada 4 kolom. Jadi di disaster ID data aslinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan setelah augmentasi dia ada desimal di belakangnya. Lalu normalisasi data. Normalisasi dengan min-max scalar untuk menjaga rentang data antara 0 dan 1. Itu kita ke gimana kamu? Yaitu visualisasi distribusi data sebelum dan sesudah normalisasi. Visualisasi distribusi data ini maksudnya adalah dia menampilkan diagram sebelum normalisasi dan sesudah normalisasi. Jadi sebelum normalisasi ini dia tidak muncul diagramnya dan sesudah normalisasi dia ada berupa diagram berwarna hijau. Nah, itu menampilkan hasil akhir dari data frame yang sudah dinormalisasi. Data setelah dinormalisasi ini tadi kan di sini, ini augmentasi. Normalisasi. Jadi data setelah normalisasi, ini diagramnya dan ini keterangan-keterangannya. Seperti ini disaster ID, magnitude, fatalities, dan economic loss. Lalu untuk kesimpulannya, seleksi fitur berdasarkan korelasi yang tinggi dengan fatalities. Evaluasi distribusi skewness sebelum dan sesudah transformasi menggunakan Skippy Stats.
menghitung skewness fitur sebelum transformasi, dan menghitung skewness fitur sesudah transformasi. Di sini perbandingan skewness sebelum dan sesudah transformasi. Perbandingan sebelumnya yaitu disaster ID-nya 0, sedangkan skewness setelah transformasi disaster ID-nya adalah -1.930783. Setelah itu perubahan variasi fitur setelah normalisasi. Menghitung variasi fitur sebelum dan sesudah normalisasi. Nah, di sini perbandingan variasi sebelum dan sesudah normalisasi. Perbandingannya yaitu di disaster ID ini sebelum normalisasi yaitu 8.3333, lalu setelah dinormalisasi yaitu 0.0833. Dan perbandingan Setelah itu ringkasan kesimpulan berdasarkan analisis data. Kesimpulan berbasis kode untuk menampilkan insight dari setiap tahapan print. Error ini karena belum di running semua ya. Coba running. Rusak lagi. Di sini kita coba untuk running satu ya. Belum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.